Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NBI saya 142.190.141. Sini saya akan mempresentasikan teknik pengecoran dengan metode vakum casting. Masuk ke latar belakang pendahuluan. Pengecoran logam merupakan suatu proses pembuatan benda yang dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembuatan pola, cetakan, proses peleburan, menuang, membongkar, dan membersihkan coran. Hampir semua benda-benda logam yang terbentuk rumit, baik logam biru maupun non-biru, mulai berukuran kecil sampai besar, dapat dibuat melalui proses pengecoran. Metode pengecoran vakum casting adalah pengecoran logam dengan ukuran yang kecil dan detail yang bagus. Vakum casting juga merupakan pengecoran untuk material plastik. Material yang telah dicairkan akan dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan atmosfer vakum, membuang udara yang terjebak untuk melancarkan aliran material cair. Vakum casting dikembangkan untuk pengecoran logam, yang mana vakum digunakan dengan berbagai macam kombinasi gas dengan tekanan untuk menaikkan kualitasan pengecoran dan menurunkan porositas logam. Masuk kepada rumus masalah. Di sini ada dua rumus masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengecoran dengan menggunakan metode vakum casting. Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan faktor parameter yang telah hingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat agar pembaca maupun penulis dapat memahami dan dapat menerapkan di kemudian hari proses pengecoran dengan menggunakan metode vakum casting, serta menambah wawasan bagi kita semua. Masuk ke landasan teori pengecoran logam. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur dengan mencarikan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati geometris akhir produk jadi. Pengecoran juga dapat menghasilkan barang dengan lekukan-lekukan rumit tanpa proses memakan waktu. Yang paling bermanfaat dari pengecoran adalah kekuatan partikel dari barang yang dihasilkan relatif kuat. Proses pengecoran banyak digunakan karena memiliki keunggulan, di antaranya dapat membuat produk yang kecil hingga yang paling besar. Penggunaan bahan lebih hemat, produk hasil coran dapat digunakan tanpa harus dikerjakan lebih lanjut atau dilakukan sedikit proses permesinan. Selain itu, dengan proses pengecoran dapat membuat produk-produk sederhana sampai yang paling rumit. Berikut contoh produk-produk yang dibuat melalui proses pengecoran dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, sini ya ada contoh produk pengecorannya. Nah, seperti ini bagian-bagian dari mesin motor maupun mesin mobil ya. Dan juga ada bagian-bagian kalkulator. Pengecoran metode vakum casting ada dua jenis, permanen dan non-permanen. Berikut jenis dan pengertiannya. Yang pertama, pengecoran vakum casting non-permanen. Seperti namanya, cetakan sementara dan tidak dapat digunakan kembali untuk menghasilkan pengecoran akhir, karena cetakan akan rusak sesaat sesudah mengeluarkan hasil akhir objek yang dicetak. Vakum molding. Proses ini menggunakan cetakan pasir yang disatukan oleh tekanan vakum, bukan oleh pengikat kimia. Istilah vakum dalam proses ini mengacu pada pembuatan cetakan, bukan proses pengecoran itu sendiri. Karena pasir tidak menggunakan pengikat, maka pasir tersebut siap digunakan lagi. Pasir juga tidak membutuhkan rekondisi yang biasanya dilakukan ketika pengikat digunakan dalam cetakan pasir. Berikut adalah proses pengecoran vakum molding. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama, lubang vakum ada di sebelah kiri. Sampai dengan yang kelima, penuangan. Berikut ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapan vakum molding.
Selembar plastik tipis yang dipanaskan sebelumnya diletakkan di atas pola, lalu udara dalam pola dihisap sehingga vakum. Yang kedua, flaks yang direncanakan khusus ditempatkan di atas pola dan diisi dengan pasir, lalu spure dan puring cup dibentuk. Ketiga, lembaran plastik tipis lain diletakkan di atas flask dan udara dalam pasir dihisap hingga vakum. Hal ini membuat butir pasir bersatu dan membentuk cetakan yang kaku. Bebaskan pola cetakan dari kondisi vakum supaya pola dapat dilepaskan dari cetakan. Terakhir, cetakan dirakit untuk membentuk cup dan drag dengan vakum yang dipertahankan pada kedua bagian sampai penuangan selesai. Lembaran plastik terbakar saat menyentuh logam cair. Setelah padat, hampir semua pasir dapat dipulihkan untuk digunakan kembali. Berikut vakum permanen mold casting. Vakum permanen mold casting merupakan variasi dari pengecoran bertekanan rendah di mana vakum digunakan untuk menarik logam cair ke dalam program cetakan. Secara umum, proses vakum permanen mold casting mirip dengan proses pengecoran bertekanan rendah. Meskipun mirip, keduanya juga memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah tekanan udara yang berkurang dalam cetakan digunakan untuk menarik logam cair ke dalam rongga, bukan memaksa atau mendorong logam cair dengan tekanan udara lebih besar. Berikut gambar vakum permanen mold casting. Ada beberapa kelebihan teknik pengecoran vakum dibandingkan dengan pengecoran bertekanan rendah. Kelebihannya antara lain porositas udara berkurang dan kekuatan mekanis produk lebih besar. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi cacat-cacat pada coran. Pertama, desain pengecoran dan pola. Kedua, fase cetak dan desain cetakan dan inti. Tiga, komposisi muatan logam. Keempat, proses peleburan dan penuangan. Kelima, sistem saluran masuk dan penambah. Di sini ada macam-macam cacat coran. Pertama, ekor tikus tak menentu atau kekasaran yang meluas, lubang-lubang, dan retakan. Berikut adalah bentuk cacat pada pengecoran. Yang pertama, cacat ekor tikus dengan kekerasan yang meluas. Di sini ada gambarnya. Yang sebelah kiri ini merupakan cacat ekor tikus ya. Ada seperti bekas-bekas cor di bagian atasnya. Dan yang sebelah kanan ada kekasaran meluas, cacat kekasaran meluas. Seperti ini gambarnya. Ini disebabkan oleh kecepatan penuangan terlalu lambat, temperatur penuangan terlalu tinggi, ketahanan panas pasir cetak rendah. Yang kedua ada cacat lubang-lubang. Nah, di sini ada gambarnya juga cacat lubang-lubang. Biasanya disebabkan oleh logam cair teroksidasi, saluran serat dan ladle tidak cukup kering, temperatur penuangan terlalu rendah, penuangan terlalu lambat. Dan yang ketiga juga ada cacat retakan. Di sini ada dua gambar, yaitu retak penyusutan, retak karena tegangan sisa. Biasanya disebabkan oleh perencanaan coran yang tidak memperhitungkan proses pembekuan, seperti perbedaan tebal dinding coran yang tidak seragam, kemudian cetakan dan inti menahan pemuian dari coran. Yang terakhir, ukuran saluran turun dan penambah yang tidak memadai. Sampai dengan ke penutup, untuk menghasilkan coran yang baik, maka semua tahapan harus direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun hasil coran sering terjadi ketidaksempurnaan atau cacat. Cacat yang terjadi pada coran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu desain pengecoran dan pola. Yang kedua, pasir cetak dan desain cetakan dan inti. Yang ketiga, komposisi muatan logam. Keempat, proses peleburan dan penuangan. Kelima, sistem saluran masuk dan penambah. Berikut adalah presentasi PowerPoint saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.